Halo teman-teman, kembali lagi di konten seru-seruan prediksi skor. Kali ini di konten seru-seruan, kok bajunya masih sama sih? Nah, nafas barusan. Jadi kelihatan kayak patung. Kok bajunya masih sama deh? Yoi. Oke, Di hari yang sama. jadi sebenarnya konten kita yang kali ini pengambilan videonya ya masih di tanggal yang sama. Jadi yang padat itu nggak cuma di Premier League aja, tapi kita juga lagi lumayan padat. Makanya kita langsung tag aja. Jadi di game week yang ke-16 ini kita hanya membahas 3 pertandingan lagi. Jadi yang mau kita bahas itu ada pertandingan antara Crystal Palace versus Liverpool. Lalu yang kedua itu ada Aston Villa, Arsenal. oh ya, Aston Villa versus Arsenal, dan yang terakhir itu ada Tottenham Newcastle. Oke, langsung aja kita pembahasannya ke Crystal Palace Liverpool. Dan tentunya Crystal Palace versus Liverpool ini sebenarnya udah ketahuan lah ya siapa yang menang, karena sebelumnya di game week yang ke-15 Belum tentu, Bang. Liverpool ketemu Sheffield United. Tapi bisa aja kalah sih ya. Iya, bola itu kotak. Bundar. Kalau bulat crossing Iya, di PS. iya, betul. Kalau kotak shooting kan. Yoi. Iya. Shoot kotak. Oke, di pertandingan Liverpool versus Crystal Palace. Menurut lu sendiri gimana nih Bung Robi? Karena kalau secara persentase ini udah ketahuan banget Liverpool menang habis-habisan. Karena Crystal Palace sendiri nih sebenarnya banyak pemain yang lagi cedera. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain yang cedera. Bisa Rob Holding, cedera Rob Holding. Yoi, dan Liverpool juga ada 5 pemain yang cedera. Dan Alisson cedera, Alisson. ya kedua tim ini mempunyai 5 pemain yang cedera. Jadi menurut lu secara alur pertandingan gimana nih? Apakah akan ada jual beli serangan atau memang didominasi sama Liverpool? Dominasi sih, Liverpool pasti mendominasi. Mhm. Cuma Palace itu mainnya Tony Pulis. Ya, Kalau itu ada di penjelasan game week yang Iya, berapa ya? Lu berapa? ada jelasin. Ya, Tony Pulis tuh maksudnya mereka pasti akan main long ball, main counter lah. Ya, jadi Misalnya mereka Crystal Palace. nunggu bola dapat langsung counter attack. Jadi ya udah pasti gitu, dan ngandelin Joachim Andersen sih pasti ngontrol dari belakang. Jadi dapat bola coba ngalirin ke depan. Karena kan Liverpool tuh mainnya gegen pressing ya. Aha. Mereka main cepat, ngepres, dapat press, langsung maju, tak langsung ke gawang gitu. Cuma beberapa kali kayak waktu Liverpool lawan City, Liverpool itu belakangnya agak kosong. Yang gue lihat di pertandingan lawan City tuh. Iya. Doku kan ada kalanya tuh by one sama Trent Arnold. Iya. Nah, kalau ya itu karena maksudnya memang Palace beda nih sama City gitu. Tapi kalau Palace bisa mengkapitalisasi kesempatan-kesempatan kayak gitu, kayak yang gue ingat waktu Palace dilatih sama Patrick Vieira tuh tahun lalu apa? Arsenal tuh kalahnya gitu juga, Bang. Jadi kena sama bola long ball dari Joachim Andersen gitu. Bola dilempar ke depan, sedikit umpan sedikit di depan gitu. Aha. Ya dapat gol gitu. Balik lagi kan sepak bola kan sebenarnya nggak harus main indah, yang nggak peduli
Iya. Untuk Ya tim beda sekelas Palace, beda visi lah. iya untuk tim sekelas Palace ya. Nggak peduli juga gue mau main indah mau kagak, pokoknya kalau gue bisa menang lawan Liverpool ya big 3 point. Ya jadi Liverpool ya harus hati-hatinya dari situ. Selain itu ya kalau mereka bisa disiplin, main bagus, ya menurut gue sih 70% lah mereka bisa menang. Liverpool ya. Ya Kira-kira prediksi skornya berapa? 2-0 Liverpool ya. buat Liverpool. Dan Crystal Palace 0. 0. Gua nggak ngelihat Palace bisa ngasih perlawanan yang gimana sih, karena secara ya dari pemain juga agak kurang. Zaha nggak ada, Eze cedera, Ya. gitu. Oke. 2-0 untuk prediksi skornya antara Liverpool versus Crystal Palace, dan itu dimenangkan oleh Liverpool. Ini baru prediksi kita. Lalu lanjut ke pertandingan yang berikutnya. Nah, ini pertandingan yang pastinya panjang nih menitnya. Anjing, Antara nonton lagi. Aston Villa versus Arsenal. Pada pertandingan ini gue tunggu-tunggu, ternyata ngeliat jadwalnya gue nggak bisa nonton. Apakah nggak jadi acara di hari itu mengundurkan diri? Menurut gue ini bakal seru karena nggak cuman masalah taktis sama ini bang. Ini mah sebagai gue fans Arsenal ya, nggak Iya, cuma iya. masalah taktis sama di atas kertas pemain atau kayak Arsenal harus dapat poin supaya tetap di top klasemen gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau dari pertandingan sebelumnya Arsenal sendiri sebenarnya menemukan lawan yang mudah ya. Sebenarnya Luton. ketemu lawan Luton. Cuma kita belum tahu hasilnya. Kita belum tahu hasilnya. Cuman ya itu lawan yang bisa dibilang mudah, cuman kurang lebih Luton juga sama nih permainannya kayak Crystal Palace, Iya. counter attack gitu. Lebih parah lagi. Lebih Luton. parah lagi marah. Nah kalau Nah, misalkan Arsenal nggak kecele di lawan Luton, kan tetap atas klasemen tuh. Kalau Arsenal gue bisa pastiin. Turun dulu kali cuy, dingin di Nggak atas. apa-apa udah, bentar lagi kan Natal tuh, paling dingin. Nah kalau lawan Aston Villa kasusnya masih sama, udah gitu lawannya Emery, Ya. mantan pelatih Arsenal. Ya kalau Aston Villa sendiri sebenarnya di pertandingan yang game week 15 dia kan ketemunya City nih. Iya, Ya agak kan? berat. Jadi selain agak berat juga kalau misalnya memang mendapatkan hasil seri juga nih si Aston Villa, berarti itu adalah sebuah modal besar untuk bisa Iya, mengalahkan hasil tim positif. yang menduduki puncak klasemen. Iya. Gitu. Walaupun gue pengennya sih, kalau di video sebelumnya gue bilang City yang menang gitu, tapi sebagai seorang fan gue pengennya Aston Villa menang di Ya, pertandingan itu. supaya jaraknya poinnya makin jauh kan lo. Makin jauh. Udah gitu pas lawan Arsenal menang lagi kan Arsenal. Ya, Lawan ya, Villa. ya. Tapi ya kalau dari Aston Villa sendiri sih sebenarnya dia ada 3 pemain yang cedera. Tapi itu pemain yang nggak terlalu penting bang. Ya memang tidak terlalu penting, tapi kan untuk rotasi bro. Iya. Karena ini jadwal pertandingannya lumayan padat. Padat. Lumayan padat. Jadi ya lumayan Nah, inilah. Arsenal Nah, cederanya lumayan. ya ada Tahu-tahu. Smith Rowe, Thomas Partey, Vieira sama Julian Iya, Timber nih. Tahu-tahu Vieira cedera, aneh. Gue mah sama Arsenal. Tahu-tahu Eser cedera, tahu-tahu Partey cedera, aneh. Kan lagi latihan cedera, ya lu mana tahu bro. Jual aja lah Partey, jual. Ngapain? Gelandang cuy. Kan bisa beli lagi dari Kalau duit itu. kalau dijual kan gelandangan jadinya. Jual Partey, beli Arthur Vermeeren deh. Main wonderkid kali. Ya, silakan didengar omongannya fans Arteta Arsenal. tolong nonton video ini Arteta.
Kalau nggak Lu Firmino harus siapa bikin kayak translate-nya dulu supaya Arteta ngerti bahasa Inggris gitu. Arteta, you must buy Arthur Vermeeren. Nah. Please, ini mah please. Or Please buy lah gitu. other football other midfield, Nah, ini defensive midfield. kalau ketemu begini nih bikin kontennya. Oke. Ruben Neves Jadi, yang ngapain eh, Al Hilal? Jadi sebenarnya dua pelatih ini sendiri pun punya racikan yang lumayan banyak ya untuk mengatasi dari setiap lawan yang berbeda menurut gua. Ya, Karena begitu misal mereka uji coba di babak pertama nggak kena dengan konsep serangan yang kayak gini, akhirnya mereka ubah dengan yang konsepnya begini gitu. Jadi menurut gua ya ini pertandingan yang lumayan seru juga antara Aston Villa versus Arsenal. kalau ini analisa gue dari segi pelatih ya, sebenarnya mirip, cuma Arteta tuh lebih fluid, lebih ngalir taktiknya, sementara Emery itu lebih terstruktur gitu. Jadi kayak lu di sini aja gitu. Cuma mereka sama-sama, Arteta nih sekarang lagi bagus-bagusnya lagi pas bikin adjustment, pas bikin kayak misalkan waktu lawan Brentford, masih seri nih, gimana ya harus biar gol, masukin Havertz apa gimana gitu. Adjustmentnya lagi bagus, dan Emery itu sebenarnya kalau bikin adjustment bagus. Makanya sebenarnya gue agak bingung waktu di Arsenal kenapa nggak works. Oke, kalau secara prediksi skor kira-kira di berapa angkanya? 5-0. Aston Villa lah, jangan amit-amit ya Allah. Ini harus lu ingat ini bermain di kandang Aston Villa. Jadi Aston Villa pasti punya power yang lumayan. Walaupun secara di atas kertas ini sebenarnya beda tipis ya. Probability-nya tipis. Aston Villa tuh 32% dan draw-nya tuh 26% dan Arsenal untuk kemenangannya di 42%. Jadi apapun masih bisa terjadi. Ya. Jadi secara prediksi skornya berapa? Paling menang tipis sih menurut gua. 1-0 Bang. 1-0 atau 2-1 kali ya. Iya. Ya, bisa jadi dengan skor segitu. Tipis paling. 1-0 sih gue yakinnya. 1-0 ya, 1-0. Soalnya kayaknya agak susah buat ngejebolin 2 juga tuh agak susah. Ya, karena Villa ini kan kipernya kiper terbaik dunia, cuy. Tapi ya jangan salah, suka bisa blunder aja. Iya. Tapi ya kalau secara dari 4 kali atau 5 kali pertemuan Arsenal menang sih gitu. Jadi Arsenal menang 4 kali dan Aston Villa cuma 1 kali menang. 1 kali menangnya itu di tahun 2021 ya. Jadi ya harusnya bisa lah Arsenal menang. Oke, langsung aja kita move ke pertandingan yang terakhir, yaitu pertandingan antara Tottenham versus Newcastle. Ini sebenarnya pertandingan yang menurut gua pasti juga akan terjadinya jual beli serangan. Yes. Karena mengingat Newcastle juga punya lini pemain yang sangat bagus, ditambah juga ya Tottenham lumayan bagus. Karena persentase kemenangannya nih juga sangat tipis ya. Tottenham cuma 41%, terus Newcastle itu 34%, dan untuk draw-nya cuma 25%. Dan kalau untuk dari 5 pertandingan terakhir mereka ketemu, sebenarnya Tottenham cuma 2 kali menang, 1 kali seri, dan Newcastle pun juga 2 kali menang. Dan secara rekor pertemuan mereka ada 2 rekor pertemuan dengan kemenangan skor yang lumayan gede, Bung Robi. Di tahun 2023 pas bulan April Newcastle menang 6-1 atas Tottenham. Terus di tahun 2022 Tottenham menang
5-1. Jadi ini gue nggak ngerti sih antara memang backnya yang kurang oke atau racikannya yang gimana. Tapi yang ini yang Tottenham menang 1, duit Arab belum datang, cuy. Oh iya, ada kemungkinan. Duit Arab belum datang. Betul. Baru mulai. Ya. Pembentukan timnya kan tahun musim kemarin. Ya, dan ya seperti biasa Banyak benar. Tottenham masih banyak digandrungi dengan pemain-pemain yang banyak cedera ya, Tottenham. Dan kalau untuk Newcastle sendiri juga lumayan banyak juga. Jadi ini pastinya karena pertandingan yang sangat mepet banget ya, pastinya rotasi ini juga bakal banyak terjadi. Pasti. Jadi alurnya pertandingan gue yakin sih bakal terjadi jual beli serangan ya. Dan untuk skornya berapa, ada kemungkinan juga menurut gue skornya bakal banyak terjadi. Walaupun mungkin ya Newcastle nih ada sedikit tekanan karena bermain di kandangnya Tottenham. Jadi ya. Jadi kalau menurut lu gimana? Menurut gue nih sama kayak di video sebelumnya. Kalau misalkan Spurs masih main 4 wingback, itu masalah besar. Ya, tapi menurut gue pastinya akan berubah sih karena kayaknya mungkin Romero yang udah main sih barusan kan. Dan kalaupun menurut gue kayak dia mungkin masih dipasang sebagai pemain 4 wingback ya, gue yakin mereka pasti akan berubah sih. Mereka pasti akan mengolah diri mereka lagi supaya lebih biar bisa main lagi. Gitu. Ya. Terus itu menurut gue bisa jadi ya ini ya apa namanya, kelemahan yang bisa dieksploitasi gitu maksudnya. Jadi kenapa gue selalu bilang itu tuh jadi masalah gitu, karena 4 wingback main sekaligus nggak works juga gitu. Kecuali kalau misalkan dia punya wingback yang badannya gede-gede gitu, tapi kan enggak ya. Tipikal mereka kan kayak Pedro Porro pendek, Udogi pendek gitu. Jadi nggak bola atasnya nggak dapet bang. Iya. Nah tapi begitu ngeliat tadi Romero udah nggak ada di data cedera, mungkin bisa main Romero gitu. Ya, mungkin ya. Dan ini kita ngomongnya di game week 16, tapi kita belum tahu hasil di game week 15. Jadi kalau misalkan cedera lagi, ya waduh aja sih. Nah, gue cek dulu nih. Ada satu pemain yang sebenarnya gue bingung dia kemana gitu. Sebenarnya Eric Dier tuh bisa dijadiin gelandang jadi back tengah juga gitu. Ya kalau Dier main sama si Christian Romero mungkin bisa lebih oke. Gitu. Cuma nggak tahu, Dier kan biasanya dipasangnya jadi gelandang bertahan ya. Gitu. Pokoknya mah secara skor it will be evenly contest karena sama-sama punya kekurangan yang cederanya banyak, sama-sama juga cedera banyak. Menurut gua ini bakal jadi game siapa yang bisa ngontrol permainan lebih dulu dia yang menang. Oke. Skornya seri sih menurut gua. Berapa? 2-2. Oke. Nice. Ya, jadi itu adalah prediksi skor kami dan ini kebetulan menurut kami sendiri. Dan seperti biasa di akhir video pastinya akan kami tampilkan hasil prediksi skor keseluruhan di pertandingan game week yang ke-16. Jadi terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe di channel kami dan see you guys. Jangan lupa tunggu konten kita yang lainnya. Ya, yaitu POU. Ya, POU itu apa? Saksikan aja di channel YouTube kami. See you guys minggu depan.